Pernahkah kamu berpikir apa arti uang dalam kehidupan keluargamu? Dan bagaimana sekolah bisa membantu kita memahami itu semua? Setiap guru tentu pernah merasa bahwa pembelajaran yang ia jalankan belum sepenuhnya menyentuh hati peserta didik. Saya pun pernah mengalaminya. Sebagai guru akuntansi di SMK Negeri 1 Bondowoso yang telah mengajar di sini selama kurang lebih 16 tahun, saya sering melihat bagaimana para murid itu memahami akuntansi sebatas angka saja, rumus dan laporan keuangan yang mereka pahami tanpa benar-benar merasakan maknanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa remaja kini hidup dalam arus konsumerisme yang sangat kuat. Media sosial dan tren digital membuat mereka berlomba-lomba menampilkan gaya hidup mewah yang seringkali tidak sejalan dengan kondisi ekonomi keluarga mereka sendiri. Tak jarang siswa merasa malu terhadap profesi orang tuanya atau bahkan tidak mengetahui bagaimana orang tua mereka itu berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan yang lebih miris lagi, tentu kita sudah pernah atau banyak mendengar dari banyak berita adalah kasus penganiayaan terhadap orang tua yang gara-gara hanya masalah sepele, misalkan ketidakmampuan orang tua untuk mengikuti atau menuruti keinginan anak-anaknya tersebut. Saya merasa bahwa ada yang hilang dalam proses belajar di sekolah. Dulu yang menjadi tren adalah model tes-tes berbentuk CBT atau computer based test, di mana di situ model tesnya adalah pilihan ganda. Kebanyakan dari mereka tidak belajar biasanya. Ini bisa terlihat dari hasil yang diperoleh dari CBT tersebut. Seakan-akan mereka hanya menebak jawaban antara A, B, C, atau D. Mereka juga mungkin pandai mencatat transaksi fiktif di buku latihan, tapi tidak memahami bagaimana uang bekerja dalam kehidupan mereka. Inilah kesenjangan yang perlu dijembatani, bahwa akuntansi bukan hanya tentang menghitung, tapi tentang menghargai nilai kehidupan di balik setiap angka yang ada di sana. Saya melihat fenomena ini bukan sekedar masalah perilaku konsumtif, melainkan krisis empati dan identitas diri. Siswa kehilangan koneksi dengan realitas ekonomi keluarganya. Padahal justru disitulah nilai-nilai akuntansi yang paling nyata dapat dipelajari. Dari kegelisahan ini saya merancang proyek pembelajaran, yaitu Project Based Learning, yang saya beri nama Mata Uang Kehidupan, menumbuhkan empati dan literasi ekonomi melalui akuntansi keluarga. Keren banget loh, dimana kita belajar akuntansi bukan hanya di kertas saja. Kami diajak untuk turun langsung, mengamati bagaimana ekonomi keluarga berjalan. Dari pengeluaran listrik, belanja bulanan, hingga pemasukan orang tua. Yang menarik, proyek ini bukan hanya pelajaran akuntansi, tapi kolaborasi 6 mata pelajaran sekaligus. Kami menulis laporan dalam bahasa Indonesia, mempresentasikan dalam bahasa Inggris, membuat desain laporan digital di informatika, dan yang paling penting, kami belajar nilai-nilai kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and welcome to my presentation. First of all, I would like to thank all of Mr. Nanang Dani Rasidi and Ms. Didi Triana Arimami for coming here today. Let me start by telling a little about my background. My name is Chelsea Alicia. My nickname is Chelsea. Here I stand as an accountant for PT Happy Family. Today's presentation will cover 3 main areas. We will start with introductions, company profile, move on to problem analysis, and conclude with solutions and suggestions. After that, we allocated a lot of time for questions and answer sessions after the presentation. Kami ingin siswa tidak hanya pintar menghitung, tapi juga bijak secara emosi. Mereka belajar menghargai penghasilan orang tua dan menjadi lebih sadar terhadap gaya hidup mereka.
aku baru sadar, ternyata biaya hidup itu gak sedikit ya. Tapi aku bangga banget sama pekerjaan ayah dan ibu. Proyek ini memberikan dampak luar biasa. Siswa jadi lebih empatik, lebih hemat, dan lebih percaya diri. Bahkan, orang tua jadi lebih dekat dengan dunia pelajaran anak-anaknya. Pembelajaran berbasis proyek di jurusan akuntansi ini merupakan bentuk nyata dari pendidikan karakter yang sudah terintegrasi dalam pembelajaran dalam kehidupan juga. Sekolah bukan saja mempelajari mata pelajaran yang ada di kurikulum, tetapi juga mempelajari kompetensi yang mendukung dalam kehidupan di masyarakat nanti. Sehingga mereka bisa menerima, masyarakat juga bisa menerima mereka untuk siap bekerja. Mata uang kehidupan bukan sekedar proyek. Ini perjalanan untuk menjadi pribadi yang tangguh, sadar, dan bersyukur. Karena kadang pelajaran terpenting justru datang dari rumah kita sendiri. Ini adalah sebuah project based learning yang sangat sederhana dan saya rasa bisa diterapkan di semua sekolah karena ini nggak membutuhkan biaya banyak, namun ini sangat mengena bagi kehidupan anak-anak. Dari hasil refleksi yang kami kumpulkan, siswa sangat menikmati proyek ini dan banyak hal positif yang mereka dapatkan, seperti menghormati dan menghargai usaha orang tua, memacu mereka untuk bernalar kritis, kreatif, mandiri, komunikatif, dan mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan gaya hidup. Perbedaan dengan proyek lain selain pemanfaatan AI assistant, di sini dalam proyek ini juga keterlibatan kuat unsur keluarga atau orang tua sangat memberikan nilai tambah pada project based learning ini. Kami menyediakan AI yang membantu mereka untuk bertanya seputar penyelesaian proyek ini. Jadi anak-anak nanti bisa tinggal scan dan mereka bisa berkomunikasi dengan AI tersebut yang akan menjawab semua yang bisa mereka tanyakan dari proyek ini. Jadi bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membuat laporannya, bagaimana menarik kesimpulan dan segala macamnya, semuanya insya Allah sudah ada di AI yang kami rancang khusus untuk proyek ini. Mata uang kehidupan, proyek inovatif untuk masa depan yang lebih berdaya.